Salam sidang jemaat Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan biarlah tercurah untuk kita dan tetap kita rasakan agar iman kita bertumbuh di dalam Dia. Mari persiapkan hatinya, kita mau masuk dalam renungan, kita memuji Tuhan, kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Daniel pasal 12 ayat 5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Berbagilah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kehidupan kekal. Saudara yang terkasih, kehidupan kita adalah milik Tuhan, dan kehidupan kita ini harus berarti untuk Tuhan. Terkadang kehidupan kita ini banyak lika-liku yang kita hadapi, tetapi kita yakin Tuhan selalu menyertai kita, dan setiap manusia menginginkan kehidupan yang layak bagi Dia. Saudara terkasih, dalam akal pikir orang Israel,
Mereka memiliki penghayatan bahwa Mikael adalah pemimpin dan pelindung surgawi. Pada masa Daniel, Mikael muncul mendampingi umat Allah untuk menghadapi penderitaan yang tak terperikan. Bagi mereka yang berada dalam penderitaan, masih ada pengharapan dari Allah. Ia berjanji bahwa umatnya akan diluputkan dari kesesakan besar pada akhir zaman. Saudara terkasih, semua janji Allah telah dilihat oleh Daniel. Ia melihat bagaimana orang banyak yang tidur dalam debu tanah akan bangun mendapatkan kehidupan kekal. Namun, saudara terkasih, mereka yang sombong terhadap Allah akan mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal sangat sadis. Sedangkan para orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Mereka yang menuntun orang pada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang sampai selamanya. Saudara terkasih, Allah meminta Daniel menyembunyikan segala rahasia firman yang telah didengar olehnya. Hal ini terkesan oleh karena biasanya sebuah penglihatan atau sesuatu yang membuat orang takjub akan mempersaksikan apa yang dialaminya kemana-mana. Tapi Allah meminta Daniel berdiam diri. Mungkin dengan diam ia belajar rendah hati dengan pengalaman imannya. Dengan diam, orang lain akan menyelidiki firman Allah agar mereka juga mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Dengan terus-menerus menyelidiki firman Allah, banyak orang akan mengikut Allah, hidup dalam kesucian, kemurnian, dan tahan uji. Pada akhir zaman, mereka yang setia akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang terkasih, sidang jemaat Tuhan, Daniel mengajarkan bahwa penderitaan ada dalam hidup manusia. Kesengsaraan itu dapat memurnikan umat Allah, menguatkan iman mereka, dan memisahkan orang-orang kudus dari orang-orang fasik. Kitab Daniel juga memberikan pengajaran bahwa tidak seorang pun yang telah dipilih Allah akan terhilang dalam kekekalan. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, marilah kita belajar setia kepada Allah dalam segala sesuatu dan belajar mengimani semua janji penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu akhir zaman itu kapan, tetapi kita yakin kalau kita tetap setia di dalam Tuhan, kita tetap belajar menyelidiki firman Tuhan dan menaatinya, kita akan beroleh kehidupan yang kekal itu. Sidang jemaat Tuhan, yakin dan percaya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, semua sidang jemaat Tuhan akan mengalami sukacita dalam kehidupan yang kekal nanti, yang Tuhan janjikan untuk bagi orang yang tetap setia, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setia sampai akhir. Mari sidang jemaat Tuhan, raihlah dan capailah dan jalan kehidupan yang kekal itu dalam kehidupan kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Kami percaya akhir zaman nanti kami peroleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Kami mau Tuhan diajari oleh Tuhan. Kami tidak mau jadi sombong rohani, tapi kami mau dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari